ruangan ini untuk doa untuk firman. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Kami masih mendapatkan kesempatan untuk berbuat bakti kepadamu. Kami tahu kekuatan manusia kami terbatas, tapi kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap musim hidup kami. Kami boleh mengalami Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Sebab itu malam hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami datang ke bait-Mu, ke rumah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah naikkan semua itu dengan hati penuh sukacita, karena sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu itulah yang memerdekakan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menopang hidup kami. Firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami, sehingga tidak akan membuat kami tersesat. Kami menghadapi masa-masa yang sukar sulit, bahkan masa pandemi ini, kami boleh melihat firman Tuhan jadi rema dalam hidup kami. Kami hidup karena firman-Mu. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila urapan Roh Kudus senantiasa menguasai hamba-Mu menyampaikan pesan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Beri kami hati yang lembut. Kami terima firman dengan sukacita. Kami mau merenungkan dan melakukannya. Dan Engkau katakan kami menjadi umat yang berbahagia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini memang agak panas karena memang jendela-jendela di belakang dibuka. Tapi kayaknya pintu sini nggak dibuka ya. Mestinya pintu sini juga dibuka lebih baik ya, supaya sirkulasi udaranya bisa lebih mengalir. Nah, sungguh sukacita pada malam ini setelah kurang lebih 7 bulan ya, kita melewati masa pandemi, kita beribadah secara online ya, dari handphone atau mungkin televisi yang kita gunakan ya. Dan sore malam ini kita dapat kesempatan untuk beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan ya. Saya nggak tahu kalau Surabaya ini kecamatan di sini apakah sudah termasuk zona hijau ya. Kalau Wiyung yang saya dengar itu katanya kemarin itu Wiyung itu sudah termasuk zona hijau, salah satu kecamatan di Surabaya yang termasuk zona hijau ya. Tapi kalau di sini saya nggak tahu apa sudah masuk hijau atau sudah masih masuk oranye ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ini tingkat penyebaran sudah mulai menurun. Kalau informasi yang kita terima kan seperti itu ya. Yang lalu sempat merah ya, bahkan semakin parah, tapi sekarang mulai agak berkurang, agak menurun gitu ya. Tapi nah, di era new normal atau tatanan hidup yang baru ya, yang boleh kita jalani hari-hari ini ya, salah satunya yang digunakan itu masker ya. Nah, waktu menggunakan masker itu saya lihat diri saya sendiri, saya lihat orang-orang lain kalau ketemu sekarang pada menggunakan masker ya. Maka pada waktu menggunakan masker itu Tuhan ngomong di hati saya ya. Nah, saya ingin sharingkan, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam ini ya. Nah, yang pertama, pada waktu menggunakan masker itu Tuhan tuh ngomong begini di hati saya ya. Kan masker ini nggak enak. Kalau kita ngomong rasanya itu terganggu ya, rasanya nggak nyaman. Bahkan kadang-kadang kalau banyak ngomong juga nafas itu terasa agak tersengal-sengal ya, nggak bebas, nggak seperti sebelum menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Itu kan bebas, ngomong itu rasanya bebas. Tapi sekarang ngomong itu terbatas ya. Nah, saya pun seperti kayak sore ini ya, karena memang udara juga agak panas ya, jadi ngomongnya juga nggak bisa enak gitu ya. Ngomongnya juga nggak bisa bebas gitu ya. Nah, Tuhan ingatkan saya ngomong begini di hati saya, dengan masker tatanan hidup yang baru yang sekarang dilakukan oleh semua orang, karena kalau tidak pakai masker ada sanksinya ya, ada hukumannya ya, denda ya. Nah, Tuhan bilang supaya membatasi omongan. Dulu ngomong kan enak gampang sekali ngomong. Sekarang kalau ngomong dibatasi.
membatasi. Kalau bicara seperlunya, bicara secukupnya. Kalau enggak, lebih baik diam. Karena firman Tuhan berkata di dalam banyak berkata-kata itu ada banyak kesalahan. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salahnya. Tapi diam itu Alkitab berkata seperti emas. Ya, sesuatu yang berharga, sesuatu yang membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Ya, jadi yang pertama melalui penggunaan masker di era new normal, tatanan hidup baru ini, ya Tuhan ingatkan kita supaya kita membatasi kata-kata kita. Kalau perlu baru kita ngomong. Tapi kalau enggak, ya mungkin lebih baik berdiam diri saja. Ya. Nah, yang kedua, pada waktu menggunakan masker ini, ya, khususnya para ibu-ibu, mungkin sekarang sudah tidak banyak terlalu pakai make up. Ya, kalau dulu kan make up-nya lengkap, sob, ya. Mungkin foundation, kemudian bedak, ya, kemudian nggak tahu lagi pemerah pipi, lipstick gitu ya. Sekarang apa gunanya gitu ya? Pakai lipstick juga percuma, sob, ketutupan masker, ya kan? Pakai bedak, ya juga yang kelihatan cuma bagian sini tok, sob. Lainnya ketutupan masker, rugi juga. Paling yang tinggal dipakai ini alis, karena alisnya sudah terlanjur dicukur. Nggak ada alisnya, jadi terpaksa mesti pakai pensil alis, sob, ya. Cuman itu aja, sob. Tapi yang lain mungkin sudah tidak terlalu digunakan. Ya, biasanya memperhatikan manusia lahiriah, fisik ini diberi perhatian yang begitu rupa. Ya, tapi dengan penggunaan masker sekarang sudah tidak terlalu, orang tidak terlalu memberi perhatian secara fisik. Ya, lalu Tuhan ingatkan saya ngomong begini, memang benar. Tuhan izinkan pandemi kita lewati, semua harus gunakan masker, tatanan hidup baru di masa sekarang. Ya, nah Tuhan ingatkan supaya sekarang kita tidak memperhatikan manusia lahiriah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah manusia batinnya. Kita berkata manusia batin yang harus dibarui dari sehari ke sehari. Ya, perhatian kita sekarang bukan lagi kepada yang lahiriah, tetapi kepada yang ada di dalam, yaitu manusia batin kita, yang Tuhan ingin supaya terus dibaharui dari sehari ke sehari. Yang ketiga, nah ketika menggunakan masker, kita kadang-kadang sulit untuk mengenali seseorang, kecuali mungkin orang yang sudah kita kenal dengan cukup baik gitu ya. Tapi kalau enggak, agak bingung juga, siapakah gerangan? Tadi saya juga sempat bingungnya, duduk di sebelahnya Heri, belakang itu siapa ya? Tak lihat terus, Yosua kayaknya ya. Karena beda, sob, ya. Yang pertama sudah pakai masker, lalu kemudian Yosua juga kelihatan agak, gitu ya, berisi sekarang kemudian. Berisi tapi agak kurus gitu ya. Rambutnya juga beda, sob. Jadi saya bingung tadi siapa? Oh, ternyata Yosua. Ya, kalau tidak benar-benar diperhatikan, tidak tahu gitu, sob. Karena apa? Memang tertutup oleh masker. Di Wiyung juga sama. Kapan tuh pas saya ada di depan, ada salah satu ibu naik sepeda motor itu lewat, lalu ngedai gitu, sob, ya. Lah saya cuma mandu. Dalam hati saya, siapa? Gitu. Karena dia pakai masker, saya juga tidak tahu, sob, ya. Lewatnya juga agak cepat, mengenal saya, karena itu menyapa saya, tapi saya yang bingung, siapa ya? Tidak tahu, sob. Nah, Tuhan bilang sama saya di dalam hati ya, melalui penggunaan masker yang ketiga, Tuhan ingin fokus kita bukan pada manusia. Kalau dulu lihat manusia, memperhatikan manusia, ya, memuji manusia, bahkan mengandalkan manusia. Tapi sekarang Tuhan ingin fokusnya bukan lagi sama manusia. Kan sudah tertutup, tidak tahu, so, siapa orang itu, tidak tahu. Belum tentu kita bisa mengenali. Ya, nah Tuhan ingin sekarang fokusnya, perhatiannya tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi melalui penggunaan masker di tatanan hidup baru yang sekarang kita jalani, so, ya Tuhan sampaikan kepada saya pribadi, saya ingin sharekan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, batasi penggunaan kata-kata kita, so. Ya kalau nggak perlu, ya mungkin kita nggak banyak bicara secukupnya saja. Ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan dengan kata-kata kita. Lalu yang kedua, ya, melalui masker yang kita gunakan, Tuhan ingatkan supaya kita lebih memperhatikan manusia batin yang ada di dalam. Manusia lahiriah memang
diberi perhatian, tapi bukan perhatian yang khusus, tapi yang lebih penting adalah manusia batin, roh yang perlu untuk dibaharui dari sehari ke sehari. Dan yang ketiga, melalui masker, Tuhan ingin sekarang fokusnya bukan pada manusia. Kalau dulu banyak fokus kepada manusia, ya, memperhatikan manusia, melihat manusia, memuji manusia, mengandalkan manusia. Nah, sekarang Tuhan ingin supaya kita fokusnya bukan pada manusia, tapi fokusnya sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Nah, malam ini saudara, kita akan baca satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-17. Mari kita lihat sebentar. 2 Korintus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Sesuai dengan tadi kita hidup di era new normal, tatanan hidup baru, kebiasaan baru, itu mulai kita lakukan, salah satunya masker dan sebagainya. Nah, kita pun anak-anak yang ada di dalam Tuhan dikatakan adalah ciptaan yang baru. Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara saya, kita ini juga adalah ciptaan yang baru. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi pengikut Tuhan, maka hidup kita ada di dalam Tuhan. Maka dikatakan ciptaan yang baru, kejadian yang baru, manusia yang baru. Yang lama ditinggalkan, kebiasaan lama, pola pikir yang lama, karakter yang lama, ya, kata-kata yang tidak benar dalam hidup yang lama, semua ditinggalkan. Yang baru datang, hidupnya mengalami perubahan. Seperti era new normal ini, ya, tatanan hidup orang diubah. Masker bukan lagi menjadi sesuatu yang asing, bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara saya yang ada dalam Tuhan. Tuhan ingatkan kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ya, hidup kita harus diubahkan. Nah, ketika hidup kita diubahkan, maka Tuhan ingin supaya pembaharuan di dalam roh, di dalam hati itu terjadi. Mari kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Ayo kita akan baca kitab Kolose pasal yang ketiga di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah ini ya, ada kata mengenakan manusia baru. Dengan kata lain, jadi ciptaan yang baru. Mengapa? Karena ada di dalam Kristus. Tadi 2 Korintus berkata, yang ada dalam Kristus, ciptaan yang baru. Hidup yang lama ditinggalkan. Ya. Nah, ini sambungannya Kolose 3:10, telah mengenakan manusia baru. Karena sudah jadi ciptaan baru. Yang, kalimat berikutnya, terus-menerus diperbaharui. Sekali lagi, terus-menerus diperbaharui. Ternyata ketika Bapak Ibu Saudara saya ada dalam Kristus, kita yang sudah jadi ciptaan baru, Tuhan ingin walaupun sudah jadi ciptaan baru, hidup kita setiap waktu, setiap saat, terus-menerus harus dibaharui. Harus dibaharui. Sehingga terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita. Ya, tentunya perubahan ke arah yang makin baik, perubahan ke arah yang makin benar, perubahan ke arah yang makin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, salah satu ciri orang yang hidup baru terus diperbarui dari sehari ke sehari, salah satu cirinya dalam kitab Kolose tetap pasal yang ketiga di ayat yang pertama. Mari kita lihat ya. Kolose pasal yang ketiga di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Dikatakan kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita jadi manusia baru yang terus-menerus harus diperbarui. Maka ciri orang yang manusia baru yang hidupnya dibaharui itu mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Dan ini Tuhan izinkan kita melewati pandemi, ya, semua yang ada di dunia ini digoncang. Semua sektor, semua bidang, ya, termasuk ekonomi juga, ya. Tapi bidang-bidang yang lain juga mengalami banyak kegoncangan. Ya. Mengapa? Karena kita berkata semua yang ada di bumi satu kali akan digoncang, supaya nyata, supaya kelihatan dengan jelas. Yang tidak tergoncangkan itu cuma satu, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang tidak tergoncangkan, tapi yang lain semua mengalami goncangan. Diizinkan Tuhan mengalami pandemi, kita umat Tuhan jadi semakin menyadari, jadi semakin mengerti, ya. Sekarang saatnya untuk lebih memikirkan perkara surgawi, ya, yang ada di atas dan bukan yang di bumi. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, loh, kita masih hidup di bumi, Pak. Saya masih hidup di bumi, tapi suruh mikirkan perkara surgawi, suruh mikirkan perkara yang di atas. Katanya manusia baru seperti itu, ya, yang sudah dibaharui, maka memikirkan perkara yang di atas, perkara surgawi. Tapi pertanyaannya, kita masih hidup di bumi. Nah, bagaimana kehidupan saya di bumi, Pak? Nah, Alkitab memberikan jawabannya. Satu ayat di Matius pasal 6. Mari kita lihat sebentar, Saudara, ya. Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-33. Matius pasal 6 di ayat yang ke-33. Ini salah satu ayat yang terkenal, ya, banyak anak-anak Tuhan yang sudah hafal ayat ini. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang betul Bapak Ibu Saudara saya masih hidup di dunia ini, ya. Tetapi tadi Alkitab berkata pikirkan perkara surgawi, perkara yang di atas. Kita bertanya, bagaimana Pak? Masih hidup di dunia, masih membutuhkan hal-hal yang ada di dunia, tapi suruh berpikir, suruh mengarahkan pikiran kepada perkara surgawi, di mana Kristus ada, perkara-perkara yang di atas. Bagaimana mungkin? Kan masih butuh, ya, hal-hal yang ada di dunia ini, hal-hal jasmani. Nah, ini Matius 6 ayat 33 menjawab. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara tentang lebih memikirkan perkara di atas, perkara surgawi, lebih daripada apa yang di bumi, maka Alkitab berkata semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan kata semuanya itu? Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat di atasnya, akan jelas bahwa kata semuanya itu adalah semua perkara jasmani yang dibutuhkan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal yang lain. Bahkan di ayat 32 dari Matius pasal 6 dikatakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena masih hidup di dunia, kita juga butuh hal-hal yang bersifat jasmani, makanan, pakaian, dan hal-hal lain yang bersifat jasmani. Nah, ini menjawab ketika kita jadi manusia baru di dalam Tuhan yang terus dibaharui, ya. Nah, cirinya harus memikirkan perkara yang di atas, perkara surgawi, padahal masih hidup di dunia. Apakah bisa? Apakah mungkin? Ternyata bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara saya melatih, ya, supaya hati pikiran kita tertuju kepada perkara yang di atas, perkara surgawi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain, perkara jasmani yang dicari, yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bagi mereka itu prioritas utama. Uang, hal ekonomi, ya, perkara jasmani bagi orang yang tidak mengenal Allah itu prioritas pertama. Tapi bagi anak-anak Tuhan ternyata tidak demikian. Tuhan ingin prioritas pertama itu perkara surgawi, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu jadi prioritas utama kita, luar biasa. Tuhan berjanji yang lain
perkara jasmani akan ditambahkan kepada kita. Amin. Ini janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu selalu mengenapi janjinya. Satu ayat berkata langit dan bumi ini bisa hancur, tapi setiap perkataan, setiap janji Tuhan itu selalu ditepati. Karena tadi pujian awal kita berkata, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Mengapa kita simpan dalam hati kita? Karena kita percaya Allah yang berjanji itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, nah kalau Bapak Ibu Saudara saya percaya, maka itu akan terjadi. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh seorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan bertanya, apakah kau percaya aku sanggup melakukan? Tuhan berkata, aku percaya. Jadilah seperti yang kau percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara saya percaya, maka akan jadi, janji Tuhan itu akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Namun kalau kita nggak percaya, mulai ada keraguan, mulai ada kebimbangan, ya, apakah bisa Tuhan menolong saya? Apakah bisa Tuhan membuka jalan? Apakah bisa Tuhan memenuhi, mencukupi kebutuhan jasmani saya? Mulai keraguan itu muncul, maka kita berkata, yang hidup dalam keraguan, yang hidup dalam kebimbangan, tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, ayatnya kita ada 9 ya. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pertama ayat 6 sampai 8. Setelah ini silakan Tirsa bisa kembali maju depan ini ya. Nanti kita akan naikkan satu pujian. Yakobus pertama ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Perhatikan kalimat berikut. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian ini maksudnya orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati maksudnya orang yang bimbang, katanya percaya Tuhan, tapi masih bimbang, ada kekhawatiran, percaya juga kepada yang lain. Itu mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Ya, kebimbangan membuat umat Tuhan gak bisa dapat janji Tuhan. Tegas kitab Yakobus berkata, janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Salah sangka, dipikir dapat sesuatu dari Tuhan, gak dapat. Mengapa? Karena membiarkan kebimbangan, keraguan ada dalam hidup anak Tuhan. Padahal harusnya kita goncangkan hanya Tuhan dan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Mari arahkan hati pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Ya, mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan sungguh. Jangan biarkan kebimbangan, keraguan muncul dalam hati kita, sehingga menghalangi pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Tidak terima apa-apa dari Tuhan, tidak bisa tenang hidupnya. Mengapa? Karena hatinya tidak sungguh-sungguh segenap hati tertuju kepada Tuhan, mendua hati. Nah, Tuhan ingatkan sekarang, ayo kembali kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi masa-masa yang sulit, tetap kita yakini Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya, kita yakini. Kebaikannya apa Pak yang saya terima melalui pandemi ini? Sekarang kok belum kelihatan, sekarang kok belum saya rasakan. Tetap percaya, tetap yakini. Ujungnya akhirnya Tuhan akan nyatakan kebaikan buat setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan buat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah
Sekali lagi Tuhan lebih sungguh katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami belajar untuk tetap bersyukur kepadamu. Kasih-Mu Terima kasih Tuhan, melalui firman dan pujian yang baru kami sampaikan, sungguh kami boleh diingatkan bahwa kami punya Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang mempedulikan kami, tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun melewati hal-hal yang sulit dan sukar. Secara manusia sepertinya tidak ada jalan, namun Engkau berjanji selalu menyertai kami, menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memberikan kemenangan kepada kami. Saat ini Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami, iman kami mulai goyah, mulai muncul keraguan dalam hati kami, dalam hidup kami, karena kesulitan yang sedang kami alami, atau hal-hal yang lain. Malam ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Itu pertanda bahwa hati kami sudah mulai tidak tertuju kepada Tuhan. Jika kami mulai goyah, kami mulai bimbang, kami mulai tidak memegang teguh akan janji-Mu. Padahal Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Selalu Tuhan menepati janji. Keraguan kami menjadi penghalang, sehingga kami tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam ini kami mohon ampuni segala dosa kesalahan kami yang muncul, keraguan, kebimbangan yang mulai muncul di hati kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima termeterai dalam hati kami, membangkitkan iman keyakinan kami bahwa Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan
Bagi kami umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, akan Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Karena malam ini Tuhan, kami biarlah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh iman rohani kami semakin dibaharui. Kami memikirkan perkara di atas, perkara surgawi, lebih daripada apa yang di bumi ini. Karena yang di bumi ini sifatnya sementara, tetapi perkara surgawi itu bersifat kekal. Kami utamakan, prioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami yakin hal-hal yang dikejar, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itulah perkara-perkara jasmani, akan Tuhan sediakan, akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan limpahkan, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah janji-Mu Tuhan. Kami percaya itu pasti akan jadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dialah di ibadah yang perdana, ibadah pertama sesudah masa pandemi ini, kami boleh melangkah terus Tuhan, jadi umat-umat Tuhan yang kembali setia, yang kembali bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Dalam melalui persembahan yang kami berikan, kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah,